sampai uang punya MM-an itu kan luar biasa kan. Iya. Udah kita hancur, masa kita mau jatuh ke lubang yang sama dalam 2 kali Iya, kan nggak iya. mungkin. Dari Jogja ke sini tadi tujuannya buat apa? Jadi gini Bang, ceritanya awalnya ini kan karena kita baru merecovery diri kita lah. Kita mengsugesti pemikiran kita lah yang baik-baik ya. Ya. Jadi kita berpikir jangan sampai kita seperti dulu Bang, mencari uang dengan cara singkat, akhirnya kita menghalalkan segala cara, nipu, membohong dan sebagainya macam kan. Jadi lebih bagus ya kita survive aja, apapun yang kira-kira berpeluang uang ya kita tangkap selama barang itu halal kan. Kita kan udah berjanji dalam hati kita ndak mencari uang dengan cara yang haram lagi kan. Udah cukup dulu kita belajar dari pengalaman kan. Udah kita hancur, masa kita mau jatuh ke lubang yang sama dalam 2 kali kan nggak mungkin. Jadi singkat cerita, saya punya project itu ditawarin selama saya berpetualang seperti ini. Iya. Berpetualang, jadi saya mencari hasil-hasil alam yang ada di Indonesia. Di judulnya mungkin singkat cerita aja nih, yang Siap. di judulnya tuh sampai dengan emas di Jogja, terus sekarang ke Jakarta. Itu awal mula dulu nih proses kecanduannya terjerumus judi online itu gimana sih? Kalau judi online tuh awal mula ceritanya itu ngumpul dengan teman-teman. Saat itu teman-teman itu kan main cemi ya waktu itu. Waktu itu judi 2012 itu cemi lah. Cemi, wah, kayaknya asik banget nih kan. Saya juga memang dari dulu offline-nya juga senang main cemi kan. Wah ini nampaknya lebih enak kan, main di rumah bisa dapat duit kan. Itu kan pemikiran kita. Kita kan judi online sama offline kan beda Mas. Iya. Kalau offline itu masih bisa kita rem, tapi kalau online tuh nggak bisa direm lagi. Malah otak kita setiap hari berpikir itu terus kan. Oke. Nah kehancuran di judi online dulu tuh sampai emas bisa dibilang ke Jogja ya. Jadi punya masalah besar lah waktu kecanduan judi online berproses itu. Gitu. Gimana sih hal-hal apa aja yang dialami dulu? Yang pertama ya, yang pernah saya ceritakan itu memang uang yang ready ya, uang yang pernah kita punya lah, yang sampai ya enggak banyak tapi ya lumayan lah saat itu untuk kategori umur 27-28 tahun itu, sampai uang punya MM-an itu kan luar biasa kan. Jadi lumayan lah waktu itu, sampai hancurnya itu kan rumah jual, mobil jual, semua jual, enggak ada sisa. Tanah jual semua. Karena itu. Sampai akhirnya kan itu buat judul semua. Semua untuk judul. Itu berarti saat itu kalut banget gitu ya. Kalut benar. Karena pertama sebenarnya judul itu bukan masalah cari uang sebenarnya Mas. Gabut awalnya. Gabut iseng-iseng kan. Nah, akhirnya keterusan. Akhirnya ya kita pun semakin jauh karena orang berjudi ini dia akan bertobat kalau duit enggak ada. Benar. Itu pasti itu Mas. Udah karena kita, kalau saya enggak pernah jatuh bangun Mas, memang maksudnya itu memang enggak pernah berhenti main enggak, memang full. Saya dari kecil memang udah hobi main dindong dulu Bang. Mas tahu dindong kan? Tahu. Senang saya main dindong dulu dari kecil memang. Memang udah karena lingkungan kan, memang judi. Jadi sabung ayam dan sebagainya macam itu memang kita hidup di lingkungan itu. Jadi begitu dapat mempermudah akses kita untuk berjudi, ya jadi kita makin parah dong. Udah punya background basic judi dulu ya. Udah, jadi udah trigger semua Bang. Jadi apa yang di itu kan masuk semua ke kita. Offline dulu udah pernah ngalamin deket hubungannya, habis itu ada online langsung kesikat ya. Habis di situlah habis-habisannya kan. Kita itu mungkin waktu itu Tuhan ngasih saya kesempatan lah saat itu. Terima. Saya tidak ada mengeluarkan uang sepeser pun. Memang ya saya dibilang pintar enggak, bodoh enggak, tapi ya kalau untuk ngerjakan soal itu mudah untuk saya. Makanya saya bilang mungkin karena saat itu ya Tuhan ngasih kesempatan awalnya. Tapi kesempatan itu enggak bisa saya ambil, malah makin parah. Saya minjam uang sampai ratusan juta untuk itu kan, karena sebelum saya jadi saya pernah minjam uang juga MM-an juga di bank, tapi enggak ada masalah kan, enggak pernah ada tunggakan dan sebagainya macam, BI checking yang masih bagus. Tapi malah begitu. Ya gini Mas, kalau jadi itu kan tidak bisa menambah, berkurang udah pasti. Jadi saat kita enggak masuk kantor itu kan potongan tunjangan kita kan dipotong. Jadi
kita tinggal di kampung orang dengan pemasukan yang tidak ada, yang biasa kita loyal menghabiskan uang dengan berjudi itu, mungkin waktu itu pemikiran saya kan itu cara mudah untuk mendapatkan uang. Tapi di situ Mas, saya habis uang untuk judi, yang saya ceritakan saya ditipu orang lagi kan. Uangnya dibawa orang. Iya, ingat itu gua cerita itu. Itu benar-benar fase terburuk Mas, sampai sekarang saya masih trauma dengan hal itu Mas. Karena apa? Salah satunya seperti tadi Mas. Saya ini mau berbuat baik dengan orang. Saya tidak ada niat sedikit pun dalam hati saya mau nipu, mau apa orang, tidak ada. Iya, Memang lillahi ta'ala kita mau cari berkahnya sekarang nih Mas. Tapi kita terkadang dibodoh-bodohin orang. Kita mau benar nih, kita tapi dibodoh-bodohin. Seperti itulah waktu uang saya ditipu orang itu Mas. Jadi saya harus mengganti uang orang yang dibawa apa? Uang orang yang nanam saham sama saya itu mungkin sekitar, kalau ditotalkan sekitar sekarang itu masih 1,3 sampai 1,8 miliar lah. Itu waktu dalam proses berjudi itu. Berjudi online. juga, tapi kan ditipu juga, jadi Iya. bertumpuk-tumpuk Mas. Oke. Jadi saat itu memang posisinya kita ya, manusia mana sih mampu bertahan Mas, kita bukan orang yang taat Iya. kan, tapi di situ memang titik kehancuran, ditambah kita kita divonis dengan teman-teman kan, dibilang penipu, dibilang bangsat. Orang kan nggak tahu kondisi saat kita alami saat bagaimana. Betul. Untuk merecovery. Sebenarnya kita bisnis mobil itu kan sebenarnya awalnya kan kepengen kita memperbaiki ekonomi kita yang udah hancur. Kan itu niat awalnya, tapi malah lebih parah lagi malah. Seandainya ada yang nonton, ada orang yang pernah sangkut sama saya, atau orang yang pernah saya hutangin lah, atau saya pinjam uangnya, bersabar. Begitu saya ada uang, saya akan kembalikan. Dan hutang-hutang orang Mas yang saya pinjam, masih ada catatannya tempat saya Mas, selalu saya bawa kemana-mana Mas. Siap. Karena itu yang menjadi motivasi saya untuk cari uang Mas. Jadi orang yang pernah saya hutangin atau pernah saya pakailah uangnya untuk berjudi ataupun berbagai macam lah, itu nggak usah khawatir, saya akan kembalikan. Walaupun saya minta waktu itu. Saya ibaratnya pergi, bukan saya kabur, enggak. Saya pergi hanya untuk mencari uang untuk mengembalikan hutang-hutang yang telah saya pinjam. Sekarang kalau saya tetap bertahan, apakah saya bisa mengembalikan uang orang? Enggak bisa kan? Betul. Saya masuk penjara pun enggak akan menyelesaikan masalah. Iya, betul. Kan gitu yang saya maksud. Jadi saya pergi bukan berarti saya kabur. Enggak, saya enggak kabur. Saya tetap, catatan hutang itu masih ada di bukunya Mas. Sampai sekarang di dalam tas saya masih ada Mas. Kemanapun saya bawa catatan itu. Hutang si A, hutang si B, sampai 100 ribu pun atau 1.000 rupiah pun masih saya catat Mas. Karena hati saya tuh, saya pengen berubah. Saya pengen, walaupun gimana ya Mas ya, namanya hutang tuh dibawa mati. Betul. Kita enggak mungkin kita mati. Makanya saya selalu memotivasi diri Mas ya. Saya enggak mungkin mati. Saya tidak cepat mati karena saya masih banyak utang. Karena orang yang mati itu rezekinya udah habis di dunia. Ya kan? Motivasi untuk diri sendiri. Karena saya di kampung orang, saya tidak tahu kapan saya meninggal, kapan saya tidak tahu. Karena hanya niat yang baik. Karena saya memang berusaha Mas. Saya pengen jadi orang baik. Basic saya memang public speaking Mas. Memang saya senang marketing, saya senang berdagang. Itu senang saya. Jadi kalau saya bertahan gaji ya, alhamdulillah sebenarnya 6 juta lebih satu bulan. Dengan hutang saya yang 1,8 itu tidak akan mungkin saya bisa kembalikan orang-orang Mas.